Bayangkan, seorang gadis desa yang hidupnya sederhana, tiba-tiba mendapat tawaran yang tak terduga, menjadi pengasuh 2 anak dari seorang milioner, setelah sang ibu meninggal dunia. Tetapi, ada hal yang membuat semuanya tak sesederhana itu. Penasaran? Simak kisah selengkapnya. Assalamualaikum, sahabat semua. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan penuh keberkahan. Jangan lupa untuk subscribe channel ini, agar tidak ketinggalan cerita-cerita penuh inspirasi dan hikmah lainnya. Kali ini, saya akan menceritakan kisah nyata yang penuh dengan liku kehidupan, tentang seorang gadis desa yang tiba-tiba dihadapkan pada pilihan besar yang mengubah hidupnya. Dari kota mana saja kalian menonton video ini? Yuk, komen di bawah, dan semoga cerita ini bisa memberi kalian inspirasi. Di sebuah desa kecil yang terletak di ujung utara Jawa, Indah hidup sederhana bersama keluarganya. Ia adalah gadis berusia 22 tahun yang dikenal dengan kebaikan hatinya dan sifatnya yang sangat peduli terhadap orang lain. Setiap pagi, Indah bangun lebih awal untuk membantu ibunya menyiapkan sarapan untuk keluarga. Dengan segala keterbatasan, mereka bertahan hidup dengan cara yang sederhana, mengandalkan hasil kebun dan peternakan kecil yang mereka kelola. Indah, meskipun hidup dalam kekurangan, tidak pernah merasa cemas tentang masa depan. Baginya, kebahagiaan ada dalam kebersamaan keluarga dan kesederhanaan hidup. Tetapi, hidupnya yang tenang dan penuh kedamaian itu tiba-tiba berubah ketika sebuah kejadian datang mengetuk pintu rumahnya. Suatu hari, seorang lelaki berkemeja rapi datang ke desa mereka. Ia adalah Pak Heri, seorang pengusaha sukses yang sudah lama dikenal di dunia bisnis. Pak Heri membawa kabar yang mengejutkan. Istrinya, yang baru saja meninggal karena penyakit kanker, meninggalkan 2 anak kecil yang membutuhkan perhatian. Tetapi, Pak Heri sendiri terlalu sibuk dengan urusan bisnis dan tidak mampu mengurus kedua anak itu sendirian. Ia membutuhkan seseorang yang bisa merawat anak-anaknya dengan kasih sayang, dan nama Indah disebut oleh beberapa orang yang mengenalnya. Sebagai seorang gadis desa yang dikenal baik hati, Pak Heri merasa bahwa Indah bisa menjadi pilihan yang tepat. Setelah beberapa kali pertemuan, Pak Heri menawarkan Indah untuk datang ke rumahnya yang megah di kota besar untuk merawat 2 anaknya, Alfian dan Ashari. Sebagai imbalannya, Indah akan diberikan gaji yang jauh lebih besar dari apa yang bisa ia dapatkan di desanya. Bagi Indah, tawaran itu sangat menggoda. Ia selalu mendengar cerita tentang kehidupan mewah di kota besar dan bagaimana banyak orang yang ingin merubah nasib mereka dengan bekerja di tempat seperti itu. Indah yang hanya hidup dari hasil kebun dan sedikit uang dari membantu tetangga, merasa bahwa ini adalah kesempatan langka yang tidak bisa ia lewatkan. Dengan tekad dan rasa ingin tahu yang besar, Indah akhirnya menerima tawaran tersebut. Hari itu, setelah berpamitan dengan keluarga, Indah berangkat menuju kota, meninggalkan desanya yang tenang. Dengan hati yang penuh rasa cemas dan harapan, ia melangkah menuju rumah Pak Heri. Sesampainya di sana, ia takjub melihat kemewahan yang ada. Rumah yang begitu besar, dengan taman yang asri, kolam renang yang mengelilingi sebagian besar rumah, serta berbagai barang mahal yang tertata rapi di sana-sini. Semua itu seperti mimpi bagi Indah, gadis desa yang baru pertama kali menginjakkan kaki di kota besar. Ia merasa seperti berada di dunia yang sangat berbeda, dunia yang jauh dari kehidupannya yang sederhana. Tetapi, di balik kemewahan itu, Indah mulai merasakan beban besar yang harus ia tanggung, tidak hanya merawat anak-anak itu, tetapi juga memenuhi harapan-harapan yang tinggi dari Pak Heri, yang ternyata tidak hanya mengandalkan Indah untuk merawat fisik anak-anaknya, tetapi juga untuk menyembuhkan luka batin mereka. Setelah beberapa hari perjalanan, Indah akhirnya tiba di rumah Pak Heri yang megah. Ketika mobil yang membawanya berhenti di depan gerbang besar rumah itu,
ia merasa seperti berada di dunia lain, jauh dari kenyamanan yang ia kenal. Rumah itu begitu besar, dengan 2 lantai yang menjulang tinggi, jendela-jendela besar yang memberikan pemandangan luas ke taman yang asri. Taman yang dipenuhi dengan berbagai tanaman indah dan kolam ikan yang tenang, tampak seperti pemandangan dari sebuah istana. Indah, yang terbiasa hidup dalam rumah sederhana dengan halaman kecil, takjub dengan kemewahan yang ada di hadapannya. Ini seperti mimpi, pikirnya. Apakah aku benar-benar akan tinggal di sini? Hatinya berdebar-debar, campuran antara kegembiraan dan kekhawatiran. Setibanya di dalam rumah, Indah disambut oleh Pak Heri yang tampaknya sangat sibuk. Meski terlihat sibuk, Pak Heri menyambutnya dengan hangat dan memberinya petunjuk mengenai apa yang harus dilakukan. "Indah, kamu akan tinggal di sini dan merawat anak-anak saya," kata Pak Heri dengan suara yang tegas tetapi ramah. "Alfian dan Ashari akan sangat membutuhkan perhatianmu. Istriku, mereka sangat merindukan ibunya, dan aku tak bisa mengurus mereka sendirian." Meskipun kata-kata itu terdengar penuh harapan, Indah bisa merasakan beban yang ada di balik suara Pak Heri. Ada kesedihan yang mendalam yang ia sembunyikan. Indah mengangguk dengan lembut, mencoba menyembunyikan kegugupannya. Hari-hari pertama Indah di rumah itu penuh dengan kebingungan. Meskipun Pak Heri berusaha memperkenalkan segala sesuatunya dengan lembut, ia merasa seperti seorang asing di dunia yang begitu berbeda. Di rumah itu, setiap sudut dipenuhi dengan kemewahan yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Perabotan yang terbuat dari kayu jati mahal, lampu kristal yang menyinari ruang makan besar, serta lukisan-lukisan indah yang tergantung di dinding. Semua itu mengingatkan Indah pada kehidupan yang ia impikan, tetapi juga menambah perasaan asing di hatinya. Saat pertama kali bertemu dengan Alfian dan Ashari, ia merasa terkejut melihat bagaimana anak-anak itu tampak sangat rapuh dan penuh luka emosional. Alfian, yang berusia 8 tahun, lebih banyak menghabiskan waktu di kamarnya, menatap keluar jendela dengan pandangan kosong. Ia tidak mau berbicara dengan siapapun, bahkan dengan Indah yang mencoba mendekatinya. Ashari, yang berusia 5 tahun, terlihat lebih ceria, tetapi sering menangis tiba-tiba tanpa alasan yang jelas. Mungkin, Indah berpikir, ini adalah dampak dari kehilangan ibu mereka. Indah merasa hatinya tersentuh melihat kondisi mereka, tetapi ia juga merasa bingung dan tidak tahu harus berbuat apa. "Aku hanya seorang gadis desa, apakah aku bisa menyembuhkan luka-luka ini?" pikirnya dalam hati. Tetapi, ia tidak punya pilihan lain selain mencoba memberikan yang terbaik. Indah mulai menyesuaikan diri dengan rutinitas baru di rumah Pak Heri. Setiap pagi, ia bangun lebih awal untuk mempersiapkan sarapan bagi Alfian dan Ashari, serta membantu mereka dalam kegiatan sehari-hari. Meskipun terasa berat, Indah merasakan kedekatan yang semakin tumbuh antara dirinya dan anak-anak itu. Perlahan, Alfian mulai berbicara sedikit, meskipun hanya tentang hal-hal kecil. Ashari mulai merasakan kenyamanan dengan kehadiran Indah dan mulai tersenyum lebih sering. Setiap senyuman kecil itu, meskipun belum sempurna, memberikan harapan baru bagi Indah bahwa ia mungkin bisa melakukan lebih dari sekadar merawat fisik mereka. Tetapi, semakin hari Indah semakin merasa tertekan dengan peranannya yang semakin kompleks. Tanggung jawabnya bukan hanya merawat anak-anak itu, tetapi juga memahami kebutuhan emosional mereka yang semakin dalam. Selain itu, ia juga merasa ada ketegangan yang semakin nyata antara dirinya dan Pak Heri. Meskipun Pak Heri selalu berusaha bersikap baik, Indah bisa merasakan adanya keinginan lebih dari sekadar hubungan profesional. Ini menambah beban batin yang harus ia tanggung. Seiring berjalannya waktu, Indah mulai terbiasa dengan kehidupan baru di rumah Pak Heri, tetapi beban yang ia rasakan semakin berat.
Hari-harinya dipenuhi dengan rutinitas yang padat. Setiap pagi, ia harus mempersiapkan sarapan bagi Alfian dan Ashari, memastikan mereka siap untuk sekolah atau aktivitas lainnya. Indah juga harus memastikan bahwa kedua anak itu merasa nyaman dan mendapat perhatian penuh, terutama setelah kepergian ibu mereka yang masih meninggalkan luka mendalam dalam hati mereka. Alfian, yang sebelumnya sangat tertutup, mulai sedikit menunjukkan tanda-tanda keterbukaan. Meski masih enggan berbicara banyak, ia sering duduk dekat dengan Indah, sesekali bertanya tentang kehidupan di desa, tentang pohon-pohon yang Indah ceritakan padanya. Ashari, meskipun lebih ceria, sering menangis ketika malam tiba. Indah selalu duduk bersama Ashari, menenangkannya dengan cerita-cerita sederhana yang mengingatkan Ashari pada masa kecil yang bahagia. Tetapi, meskipun Alfian dan Ashari mulai sedikit merasa nyaman, Indah mulai merasakan perubahan dalam dirinya. Ia merasa semakin terikat dengan anak-anak itu, yang meskipun masih muda, sudah melalui banyak trauma. Ia merasa bahwa tanggung jawabnya bukan hanya untuk memberi mereka makanan dan pakaian, tetapi juga untuk menjadi pengganti ibu mereka yang telah tiada. Indah tahu bahwa ia tidak bisa menggantikan posisi seorang ibu, tetapi ia bertekad untuk memberi yang terbaik. Tetapi, semakin lama ia berada di rumah itu, semakin ia merasa cemas tentang hubungan yang semakin intens antara dirinya dan Pak Heri. Terkadang, ketika Pak Heri berbicara dengannya, Indah bisa merasakan adanya ketertarikan yang lebih dari sekadar hubungan profesional. Pak Heri sering memuji cara Indah merawat anak-anaknya, dan ada kalanya ia berbicara lebih lama dengannya, menanyakan tentang kehidupannya di desa dan apa yang membuatnya bahagia. Suatu malam, setelah selesai makan malam bersama keluarga, Pak Heri mengundang Indah untuk berbicara di ruang kerjanya. Di ruang yang penuh dengan buku dan lampu-lampu yang temaram itu, Pak Heri mulai membuka percakapan yang lebih pribadi. "Indah," katanya dengan suara lembut, "kamu sudah banyak membantu anak-anak saya. Saya benar-benar berterima kasih." Indah hanya tersenyum, merasa canggung dengan situasi itu. "Saya hanya ingin anak-anak itu merasa sedikit lebih baik, Pak Heri," jawabnya, berusaha menjaga jarak emosional. Tetapi, Pak Heri melanjutkan, "Saya tahu kamu banyak berkorban untuk mereka, dan saya merasa kamu bukan hanya seorang pengasuh. Kamu lebih seperti keluarga bagi kami." Indah merasa ada sesuatu yang berubah dalam nada suara Pak Heri. Dia tidak bisa menepis perasaan bahwa ada ketertarikan yang lebih dari sekadar rasa terima kasih. Tetapi, ia merasa ragu. Apakah perasaan itu benar adanya, atau hanya perasaannya saja yang dibawa oleh keinginan untuk dimengerti? Ketegangan mulai terasa, dan Indah mulai merasa terjebak. Di satu sisi, ia merasa bertanggung jawab atas kebahagiaan anak-anak itu, tetapi di sisi lain, ia tidak bisa mengabaikan kenyataan bahwa ada ketegangan emosional yang semakin jelas antara dirinya dan Pak Heri. Ia mulai mempertanyakan niat Pak Heri. Apakah dia hanya melihatnya sebagai pengasuh anak-anaknya? Ataukah ada harapan lain yang tersembunyi di balik semua ini? Ketika ia merenung sendirian di kamar tidurnya yang sederhana, Indah merasa dilema itu semakin besar. Dia ingin tetap menjaga peranannya sebagai pengasuh yang baik, tetapi di sisi lain, ia takut perasaan yang semakin berkembang ini akan mengganggu tanggung jawabnya. Keadaan ini membuat Indah merasa bingung. Di satu sisi, ia merasa semakin dekat dengan Pak Heri dan anak-anaknya. Tetapi di sisi lain, ia takut akan jatuh ke dalam hubungan yang lebih rumit. Apakah aku bisa tetap profesional di sini? Pikirnya dalam hati. Atau apakah aku harus mengikuti kata hatiku yang mengatakan bahwa mungkin ada sesuatu yang lebih antara aku dan Pak Heri? Dalam setiap percakapan mereka, Indah bisa merasakan ketegangan itu semakin kuat, dan ia tahu bahwa ia harus segera membuat keputusan.
Apakah ia akan melanjutkan perjalanan ini dan tetap menjalani perannya? Ataukah ia harus kembali ke desa dan menjalani hidup yang lebih sederhana, meskipun itu berarti meninggalkan semua kemewahan yang kini ia nikmati? Minggu-minggu berlalu, dan meskipun Indah mulai merasa semakin terikat dengan Alfian dan Ashari, ia juga semakin terjebak dalam perasaan yang lebih rumit dan membingungkan. Alfian, yang awalnya begitu tertutup dan sering menghabiskan waktu sendirian di kamarnya, mulai menunjukkan perubahan. Ia mulai lebih sering berbicara dengan Indah, bertanya tentang kehidupannya di desa, tentang alam yang ia rindukan, tentang burung-burung yang terbang di langit dan pohon-pohon yang tumbuh di tepi jalan desa. Meskipun Alfian masih menyimpan banyak kesedihan di hatinya, Indah bisa merasakan bahwa dia mulai membuka sedikit demi sedikit, mencoba mempercayai gadis desa yang penuh kasih ini. Ia mulai bercerita tentang ibunya, tentang kenangan-kenangan yang mereka miliki bersama, dan meskipun tidak mudah, Indah bisa merasakan bahwa Alfian merindukan ibunya dengan sangat dalam. Ashari, adik Alfian yang lebih muda, tampaknya lebih mudah beradaptasi. Meskipun sering terjaga di malam hari, menangis dan memanggil-manggil ibunya, Indah selalu berusaha menenangkannya dengan cara yang lembut. Indah mengenang masa kecilnya yang penuh kebahagiaan, dan ia berusaha menciptakan suasana yang sama untuk Ashari. Kadang-kadang, saat Ashari tertidur, Indah merasa seolah-olah dia sedang merawat adik perempuannya sendiri. Tetapi, meskipun ia merasa diterima oleh anak-anak itu, ada ketegangan yang tak bisa diabaikan antara dirinya dan Pak Heri. Pak Heri, meskipun sering menunjukkan rasa terima kasihnya, ternyata semakin menunjukkan ketertarikan yang lebih mendalam terhadap Indah. Di malam-malam tertentu, setelah makan malam bersama, ia sering mengajak Indah berbicara di ruang tamu, atau terkadang di teras rumah. Percakapan mereka lebih pribadi, lebih dari sekadar membahas anak-anak atau pekerjaan rumah tangga. Pak Heri sering bertanya tentang kehidupan Indah di desa, tentang bagaimana ia tumbuh besar, dan tentang mimpinya. Indah merasakan ketegangan dalam setiap percakapan itu. Meskipun Pak Heri selalu berbicara dengan lembut dan penuh perhatian, Indah tidak bisa menepis perasaan bahwa ada sesuatu yang lebih dari sekadar rasa ingin tahu. Ia mulai merasa bahwa Pak Heri mungkin mulai melihatnya bukan hanya sebagai pengasuh, tetapi juga sebagai seseorang yang bisa lebih dekat dengan dirinya, sebagai seseorang yang bisa ia andalkan untuk mengisi kekosongan yang ditinggalkan istrinya. Indah merasa semakin bingung. Di satu sisi, ia ingin terus menjadi orang yang bisa membantu Alfian dan Ashari, tetapi di sisi lain, ia merasa bahwa ketegangan antara dirinya dan Pak Heri semakin kuat. Kadang-kadang, ia merasa terjebak dalam situasi yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Apakah aku hanya perawat untuk anak-anak ini? Pikirnya. Ataukah Pak Heri berharap ada sesuatu lebih dari hubungan ini? Ia merasa takut jika perasaannya yang semakin kuat terhadap Pak Heri justru akan merusak hubungan profesional yang mereka bangun. Indah menyadari bahwa ia harus mengambil langkah hati-hati. Meskipun ia merasa dihargai dan diterima oleh anak-anak itu, dan meskipun Pak Heri sering menunjukkan perhatian lebih, Indah harus tetap menjaga jarak. Di sisi lain, Pak Heri semakin menunjukkan perhatiannya pada Indah. Di suatu malam yang sepi, setelah makan malam, Pak Heri mengajak Indah untuk berjalan-jalan di sekitar taman yang luas. Selama mereka berjalan, Pak Heri berbicara lebih terbuka tentang perasaannya. "Indah, saya tahu kamu banyak berkorban untuk anak-anak ini," katanya dengan suara yang sedikit gemetar. "Saya merasa kamu lebih dari sekadar pengasuh bagi mereka. Kamu sudah menjadi bagian dari keluarga kami." Mendengar kata-kata itu, Indah terdiam. Ia tidak tahu bagaimana meresponnya. Di satu sisi, ia merasa terhargai, tetapi di sisi lain, ia merasa ada sesuatu yang semakin rumit. Indah merasa terjebak dalam perasaan yang membingungkan.
Ia ingin tetap profesional, menjaga perannya sebagai pengasuh, tetapi di dalam hatinya, ia merasa ada hal lain yang semakin sulit untuk diabaikan. "Apa yang sebenarnya aku rasakan?" tanyanya pada dirinya sendiri. "Apakah aku jatuh cinta pada Pak Heri? Ataukah ini hanya rasa terima kasih yang berkembang menjadi sesuatu yang lebih?" Ketegangan ini semakin membebani pikirannya, dan ia tahu bahwa ia harus segera membuat keputusan. Apakah ia akan terus merawat anak-anak itu dan menjaga jarak dari Pak Heri? Ataukah ia harus berhadapan dengan perasaannya dan menghadapi kenyataan yang lebih sulit? Hari-hari yang terus berlalu semakin memperburuk kebingungan yang dirasakan Indah. Meskipun hubungan antara dirinya dan anak-anak Pak Heri mulai semakin erat, semakin dalam pula ketegangan yang tumbuh di dalam hatinya. Alfian, yang sebelumnya sangat tertutup, semakin menunjukkan sisi kemanusiaannya. Indah sering menemani Alfian bermain di taman, memberikan perhatian yang sangat dibutuhkan anak itu. Alfian mulai terbuka tentang kenangan masa kecilnya bersama ibunya. Setiap kali ia bercerita tentang ibunya, Indah merasa hatinya teriris, melihat bagaimana anak sekecil itu terpaksa menghadapi kehilangan yang begitu besar. Ashari, meskipun lebih muda dan ceria, juga mulai mempercayai Indah sepenuhnya. Ia mulai merasa nyaman dengan kehadiran Indah di setiap aspek kehidupannya, dan sering menghabiskan waktu berdua, bermain bersama atau berbicara tentang hal-hal kecil yang membuatnya bahagia. Tetapi, di balik kebahagiaan yang mulai tumbuh di antara dirinya dan anak-anak itu, Indah merasa ada sesuatu yang semakin meresahkan. Pak Heri, meskipun selalu berbicara tentang rasa terima kasihnya kepada Indah, tidak lagi bisa menyembunyikan perasaan yang lebih dalam. Setiap percakapan mereka semakin membingungkan. Meskipun mereka berbicara tentang hal-hal biasa, Indah bisa merasakan bahwa Pak Heri ingin lebih. Dalam setiap kalimat, ada nada yang penuh perhatian, bahkan terkadang terdengar seperti undangan untuk lebih dekat. Ia menyadari bahwa perasaan itu tidak datang begitu saja. Setiap kali Pak Heri memujinya karena kemampuannya merawat anak-anak, atau ketika ia berbicara tentang betapa pentingnya Indah dalam kehidupan mereka, Indah merasa cemas. Apakah ia hanya merasa terharu karena dipuji, ataukah ada perasaan yang lebih dalam yang mulai berkembang dalam dirinya? Dan yang lebih membingungkan lagi, apakah Pak Heri benar-benar hanya melihatnya sebagai pengasuh, ataukah ada harapan lebih dari dirinya? Di malam-malam tertentu, ketika semuanya sudah tertidur dan Indah duduk di ruang tamu, ia sering merasa kesepian. Ia memikirkan kehidupan sederhana yang ia tinggalkan di desa, keluarganya, teman-temannya, dan segala sesuatu yang ia tinggalkan demi pekerjaan ini. Tetapi, meskipun ia merasa diterima dan dihargai, ada kekosongan yang tidak bisa ia isi. Setiap kali Pak Heri berada di dekatnya, ia merasa ada ketegangan yang tidak bisa dijelaskan. Ada rasa yang tumbuh, perlahan-lahan, yang sulit untuk diabaikan. Meskipun Indah tidak ingin mengakui perasaannya, ia mulai merasa bahwa perasaan itu tidak hanya tentang rasa terima kasih, tetapi tentang ikatan yang lebih dalam. Perasaan itu semakin kuat, meskipun ia berusaha untuk menjaga jarak dan menjaga peranannya sebagai pengasuh. Pak Heri, di sisi lain, tampaknya semakin membuka diri. Ia tidak lagi hanya berterima kasih kepada Indah secara formal, tetapi juga berbicara lebih banyak tentang dirinya, tentang hidupnya yang kosong setelah kehilangan istrinya. Ia sering mengungkapkan betapa sulitnya menjalani hari-hari tanpa seseorang yang mendampinginya. Indah bisa melihat kesedihan yang mendalam di mata Pak Heri, tetapi ia juga bisa merasakan ketegangan yang tidak bisa ia jelaskan. Ketika mereka berbicara, ada momen-momen di mana mata Pak Heri bertemu dengan matanya, dan Indah merasa seperti ada sebuah pesan yang tidak diucapkan, tetapi sangat jelas terasa di udara. Ketika ia merasa perasaan itu semakin besar, Indah merasa bingung.
Apa yang seharusnya ia lakukan? Apakah ia harus mengikuti perasaannya? Ataukah ia harus menjaga peranannya sebagai pengasuh, tanpa melibatkan perasaan pribadi? Di suatu malam yang penuh kebingungan, setelah makan malam, Pak Heri mengajak Indah untuk duduk di teras. Langit malam terlihat begitu jelas, dengan bintang-bintang yang berkelip. Mereka duduk berdua di kursi panjang, saling berdampingan, tetapi ada jarak emosional yang sulit untuk dijembatani. Pak Heri mulai berbicara dengan suara yang lebih rendah dan lembut dari biasanya. "Indah," katanya, "aku tahu kamu sudah banyak berkorban untuk anak-anak ini. Aku tidak tahu bagaimana aku bisa berterima kasih cukup. Kamu lebih dari sekadar pengasuh bagi mereka. Kamu sudah menjadi bagian dari keluarga kami." Kata-kata itu menggetarkan hati Indah. Ia merasa kebingungannya semakin besar. Apakah ini hanya perasaan terima kasih, atau ada lebih dari itu? Pikirnya. Indah ingin menjawab, tetapi ia terdiam. Ia tahu bahwa jawabannya akan menentukan arah hidupnya. Dalam keheningan malam itu, hanya suara angin yang terdengar. Sementara keduanya saling diam, merenungkan apa yang akan terjadi selanjutnya. Keadaan semakin memanas di dalam hati Indah, tetapi ia tetap berusaha menahan diri. Setiap hari yang dilalui bersama Alfian dan Ashari, serta Pak Heri, semakin mempertegas dilema yang ia rasakan. Setiap kali Alfian mulai mempercayainya dan berbicara lebih banyak, setiap kali Ashari tersenyum padanya, Indah merasa semakin terikat dengan keluarga ini. Ia mulai merasa seolah-olah ia telah menjadi bagian dari rumah ini, meskipun secara teknis, ia hanyalah seorang pengasuh. Tetapi, perasaan itu terus tumbuh, dan tak lama kemudian, ia menyadari bahwa ia tak lagi hanya peduli pada anak-anak itu, melainkan juga pada Pak Heri. Ada sesuatu dalam diri Pak Heri yang menarik Indah. Sesuatu yang lebih dari sekadar rasa terima kasih. Ia merasa terjebak dalam situasi yang semakin kompleks, antara perasaan profesional dan perasaan pribadi yang semakin kuat. Indah sering merenung di malam hari, memikirkan kehidupan yang telah ia tinggalkan di desa. Meskipun hidupnya di desa sederhana, ia merasa bebas. Di sini, di rumah Pak Heri, ia merasa terikat, tetapi tidak bisa sepenuhnya bebas dari perasaan yang terus membelenggu hatinya. Setiap kali Pak Heri berbicara kepadanya, ada sesuatu yang membuatnya merasa lebih dari sekadar seorang pengasuh. Kata-kata Pak Heri penuh dengan rasa terima kasih, tetapi juga ada sesuatu yang lebih, sesuatu yang tak terucapkan tetapi begitu jelas terasa di udara. Pak Heri seringkali menyebutkan betapa pentingnya Indah dalam hidup anak-anaknya, dan bagaimana Indah telah mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh istrinya. Indah merasa diperhatikan, dihargai, tetapi juga merasa seperti ada harapan yang lebih besar yang tak bisa ia penuhi. Tetapi, meskipun perasaan itu semakin besar, Indah berusaha untuk tetap tenang dan menjaga jarak. Ia tahu bahwa ia harus menjaga peranannya sebagai pengasuh, tetapi hatinya sering berperang dengan dirinya sendiri. Di satu sisi, ia merasa bahwa ia tidak bisa membiarkan perasaan ini berkembang lebih jauh, karena itu bisa merusak hubungan mereka yang sudah terjalin dengan baik. Di sisi lain, ia tidak bisa menahan perasaan yang semakin kuat ini, perasaan yang datang begitu alami dan sulit untuk dibendung. Indah merasa semakin bingung dengan dirinya sendiri. Apakah ia harus terus berpegang pada profesionalitasnya, ataukah ia harus mengakui perasaan yang tumbuh di hatinya dan menghadapi kenyataan yang lebih sulit? Pak Heri, yang sepertinya juga merasakan ketegangan itu, mulai mengubah pendekatannya. Ia tidak lagi hanya mengucapkan kata-kata terima kasih yang formal, tetapi mulai berbicara lebih dalam tentang hidupnya, tentang kesendiriannya setelah kehilangan istrinya. Setiap kali mereka berbicara, Indah merasa ada sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang lebih dari sekadar percakapan biasa.
Pak Heri mulai mengungkapkan betapa kesepian dirinya setelah istrinya meninggal. Ia tidak bisa menemukan tempat dalam hidupnya untuk seorang wanita yang bisa menggantikan posisi istrinya. Tetapi di sisi lain, ia merasa Indah telah memberi rasa baru dalam hidupnya. Indah bisa merasakan bahwa Pak Heri mulai melihatnya lebih dari sekadar pengasuh. Dan hal itu membuatnya semakin cemas. Pada suatu malam yang sunyi, setelah makan malam bersama, Pak Heri mengajak Indah untuk duduk di ruang tamu. Suasana malam yang tenang memberikan nuansa yang penuh ketegangan. Dengan mata yang serius, Pak Heri memandang Indah dan berkata, "Indah, kamu sudah banyak membantu anak-anak saya. Saya merasa sangat berterima kasih. Lebih dari yang bisa saya katakan. Kamu bukan hanya pengasuh bagi mereka, kamu lebih dari itu. Kamu sudah menjadi bagian penting dalam hidup kami." Kata-kata itu membuat Indah terdiam. Ia merasakan hati berdebar kencang, tetapi ia tidak bisa mengabaikan perasaan cemas yang semakin mendalam. "Apa maksudmu, Pak Heri?" tanyanya dengan suara bergetar. Pak Heri menatapnya dengan tatapan yang penuh makna, dan menjawab, "Aku tidak ingin kamu hanya sebagai pengasuh. Aku ingin kamu lebih dari itu, tapi aku tidak tahu apakah kamu merasa sama." Saat itu, Indah merasa dunia seakan berhenti berputar. Ia terjebak dalam dilema besar, dan ia tahu bahwa ia harus segera membuat keputusan yang akan menentukan jalan hidupnya. Indah merasa bingung. Di satu sisi, ia tidak bisa menyangkal perasaan yang telah tumbuh di hatinya. Di sisi lain, ia tahu bahwa hubungan antara dirinya dan Pak Heri harus tetap profesional demi kesejahteraan Alfian dan Ashari. Ia merasa tidak bisa terus melanjutkan seperti ini, tetapi ia juga takut jika ia mengambil langkah yang salah, akan merusak hubungan baik yang telah terjalin. "Apakah aku harus mengikuti kata hatiku?" tanyanya dalam hati. Ia tahu bahwa apapun keputusan yang ia ambil, akan mempengaruhi masa depannya dan hidup anak-anak itu. Begitulah kisah nyata tentang Indah, gadis desa yang terhanyut dalam kehidupan yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Pilihan hidup yang sulit, penuh dilema, dan penuh pertanyaan tentang perasaan dan masa depan. Bagaimana menurut kalian? Apakah Indah akan memilih untuk tetap tinggal atau kembali ke desa? Tulis pendapat kalian di kolom komentar, dan jangan lupa like, subscribe, serta tekan tombol lonceng agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Semoga kalian semua selalu diberi kesehatan dan kebahagiaan. Sampai jumpa di cerita berikutnya.